Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridwan Kurnia Sandi dengan NIM 2214200063. Di sini saya selaku kelompok 12 akan menjelaskan terkait materi transaksi bisnis perbankan syariah. Baik, materi yang pertama adalah pengertian perbankan syariah. Jadi, perbankan syariah adalah lembaga keuangan bank yang memiliki tugas pokok untuk menghimpun dana dari nasabah dan menyalurkannya kembali kepada nasabah yang membutuhkan dana. Yang mana dalam pengoperasiannya ini, perbankan syariah menggunakan prinsip-prinsip syariah. Secara garis besar, bentuk akad transaksi syariah terbagi menjadi dua, yaitu akad tabaru dan akad tijaroh. Akad tabaru atau kebaikan adalah akad dalam transaksi perjanjian antara dua orang atau lebih dan tidak profit oriented, atau tujuannya itu bukan keuntungan. Akad tabaru ini untuk adanya rasa saling tolong-menolong antara sesama dengan tanpa mengharapkan adanya balasan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan akad tijaroh atau akad bisnis adalah jenis akad transaksi perjanjian antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau profit oriented business. Baik, selanjutnya adalah prinsip operasional perbankan syariah. Jadi, dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perbankan syariah ini menerapkan beberapa prinsip. Di antaranya yaitu menghindari adanya maghrib atau maisir, goror, dan riba. Yang kedua, prinsip berbagi keuntungan dan resiko. Prinsip yang ketiga yaitu menghindari adanya bunga. Jadi, salah satu upaya perbankan syariah untuk menghindari adanya bunga yaitu dengan menerapkan sistem bagi hasil yang mana keuntungan yang diraih oleh nasabah itu bergantung pada keuntungan yang diraih oleh si bank tersebut dalam suatu periode tertentu. Jadi besarannya bisa berubah-ubah setiap waktu karena berdasarkan oleh keuntungan yang diraih si bank tersebut. Yang keempat yaitu menghindari adanya zolim. Zolim yaitu transaksi yang menimbulkan kerugian terhadap suatu pihak yang sifatnya memberatkan. Baik, selanjutnya adalah produk perbankan syariah dan akad-akadnya. Jadi, perbankan syariah ini memiliki produk penghimpunan dan pendanaan, yang mana produk penghimpunan ini ada tabungan. Tabungan merupakan dana dari pendapatan seseorang yang tidak digunakan untuk kegiatan sehari-hari dan disimpannya dalam jangka waktu tertentu. Akad pada tabungan ini ada dua akad. Yang pertama itu akad wadiah atau akad titipan, dan yang kedua itu akad mudoroba atau akad bagi hasil. Jika tabungan kita menggunakan akad wadiah atau titipan, maka uang yang kita tabungkan itu tidak berhak dikelola oleh si pihak bank. Jadi yang akan kita dapatkan itu hasil tabungan kita saja, tidak adanya keuntungan apapun. Sedangkan jika kita menggunakan akad mudoroba atau bagi hasil, uang kita itu dikelola oleh pihak bank, di mana keuntungan yang akan diraihnya itu dibagikan kepada si pemilik dana tersebut. Yang kedua adalah giro. Giro adalah himpunan simpanan pada bank yang penarikannya menggunakan cek atau surat perintah pembayaran lain, atau dengan cara memindahbukukan sampai akhirnya menjadi uang tunai. Akad giro ada dua, sama seperti tabungan, yaitu akad wadiah dan akad mudoroba atau akad bagi hasil. Yang ketiga ini ada deposito. Jadi deposito itu adalah simpanan berjangka yang mana dalam waktu tertentu dana tersebut tidak dapat diambil. Jadi dalam melakukan deposito itu ada jangka waktunya. Sehingga sebelum jangka waktunya itu habis, uang yang kita simpan itu tidak bisa kita ambil. Akad yang digunakan pada deposito ini menggunakan akad mudoroba atau. Baik, selanjutnya adalah penyaluran dana. Jadi dalam penyaluran dana ini ada beberapa produk. Produk yang pertama yaitu jual beli. Dalam produk jual beli, perbankan syariah menyediakan beberapa akad yang bisa dipilih pada produk ini sesuai kebutuhan nasabahnya. Akad yang pertama yaitu akad mudorobah. Seperti akad jual beli pada biasanya, tetapi pada akad ini ada pihak lain yang membelikannya terlebih dahulu, kemudian kita membelinya kepada pihak lain tersebut. Misalnya, contoh kita ingin membeli sebuah sepeda motor, tetapi dana yang kita miliki itu kurang. Kita bisa menggunakan bantuan dari pihak bank untuk membelikan sepeda motor tersebut, kemudian kita membelinya ke pihak bank tersebut dengan cara diangsur. Yang kedua ini ada akad salam.
merupakan akad jual beli dengan cara pemesanan dan pembayaran harga dilakukan terlebih dahulu di awal sesuai syarat-syarat tertentu. Yang ketiga ini ada akad istisna, merupakan akad jual beli barang yang barang tersebut itu belum ada pada saat akad. Sebagai contohnya, seorang meminta bantuan pendanaan kepada pihak bank untuk membangun rumah sesuai yang diinginkannya, sedangkan pembayaran bisa dilakukan secara diangsur maupun di akhir setelah pesanan itu jadi. Produk penyaluran dana yang kedua yaitu sewa menyewa. Jadi pada produk ini pihak bank menawarkan akad ijarah. Akad ijarah merupakan kontrak sewa menyewa di mana pihak bank menyewakan sesuatu kepada nasabahnya dengan mengenakan biaya yang telah disepakati di awal. Jadi barang-barang yang bisa disewakan itu bisa berupa gedung, tanah, atau yang lain-lainnya. Dan biaya sewanya itu berdasarkan sepakatan yang telah disepakati di awal akad tersebut. Selanjutnya produk penyaluran dana yang ketiga yaitu bagi hasil, di mana pada produk ini terdapat dua akad, yaitu akad mudharabah dan akad musyarakah. Akad mudharabah yaitu pihak bank melakukan pembiayaan kepada nasabahnya sebagai modal untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan untung, di mana keuntungan tersebut dibagi sesuai margin yang telah ditentukan. Jadi di sini pihak bank itu sebagai pemodal kepada si nasabahnya untuk menjalankan suatu kegiatan atau usaha, di mana hasil dari usaha ini keuntungannya itu dibagi kepada pihak bank sesuai margin yang telah ditentukan. Selanjutnya ada akad musyarakah, merupakan penyatuan modal dari pihak bank dengan nasabah untuk menjalankan sesuatu, di mana keuntungan dan kerugiannya dibagi bersama. Jadi di sini nasabah dan si pihak bank ini sama-sama sebagai pemodal dalam menjalankan usahanya itu. Jadi keuntungan dan kerugiannya itu dibagi bersama karena sama-sama sebagai pemilik modal. Baik, selanjutnya produk penyaluran dana yang keempat adalah pinjam meminjam. Jadi dalam produk pinjam meminjam ini menggunakan akad core, yaitu perjanjian pinjam meminjam dana di mana pihak meminjam wajib mengembalikan dana sesuai dengan jumlah yang diterimanya dalam jangka waktu tertentu. Jadi di sini nasabah meminjam sejumlah dana untuk kebutuhan tertentu dan si nasabah ini wajib mengembalikan dananya tersebut sesuai jumlah yang dipinjamkannya kepada pihak bank sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan. Baik, dalam pembahasan kali ini terdapat beberapa ayat yang terkait terhadap pembahasan. Di antaranya yang pertama Quran Surat Al-Baqarah ayat 279, yang kedua ada Quran Surat An-Nisa ayat 29, yang ketiga ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 245, dan yang keempat ada Quran Surat Fatir ayat 5. Baik, langsung saja kepada ayat yang pertama, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 279, yang mana bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in lam taf'alu fa'zanu biharbim minallahi wa rasulih. Fa'in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Artinya, jika kamu tidak melaksanakannya, meninggalkan riba, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim, merugikan, dan tidak dizolimi atau tidak dirugikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 279. Baik, selanjutnya ayat yang kedua yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 29. Yang mana bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijarah an taradim minkum wala taqtuluna anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar.
kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Selanjutnya ayat yang ketiga yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 245, yang mana bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Man zallazi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ada'afan kasirah. Wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Artinya, barang siapa yang memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayarannya kepada mereka dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rizki kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 245. Selanjutnya ayat yang terakhir yaitu Quran Surat Fatir ayat 5, yang mana bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala tagurrannakumul hayatud dunya wala yagurrannakum billahil ghurur. Artinya, wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar, maka janganlah kehidupan di dunia memperdayakan kamu dan janganlah setan yang pandai menipu, memperdayakan kamu tentang Allah. Quran Surat Fatir ayat 5. Baik, mungkin hanya sekian pemaparan materi pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.